Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tengah ramai, ya, banyak sekali di sekitar kita para pengamat, pakar hukum menggelar diskusi publik terkait dengan rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Revisi terhadap Undang-Undang Kejaksaan ini oleh beberapa pihak dinilai berpotensi untuk melemahkan sistem hukum di Indonesia serta berpeluang menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan oleh kejaksaan. Beberapa pakar berpendapat bahwa ada beberapa pasal yang mungkin perlu dikaji ulang oleh pemerintah maupun DPR, di antara adalah ketentuan pasal 8 ayat 5 terkait dengan pemeriksaan terhadap jaksa harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung, kemudian pasal 11A ayat 2 tentang rangkap jabatan, kemudian pasal 30B ayat huruf B tentang bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan undang-undang, serta pasal 30B huruf E mengenai pengawasan multimedia. Tentu saja yang menjadi sorotan utama beberapa pakar hukum, praktisi, serta pengamat hukum yaitu satu di ketentuan pasal 8 ayat 5, yang mana di ketentuan pasal ini memberikan pengertian atau pemahaman bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, pemanggilan, kemudian pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan atas izin dari Jaksa Agung. Nah, para pakar menilai bahwa penerapan pasal 8 ayat 5 ini dinilai berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan hukum serta menimbulkan impunitas hukum. Nah, apa sih yang dimaksud impunitas hukum? Impunitas hukum adalah suatu pembebasan dari hukuman atau pemberian kekebalan hukum, dan impunitas ini dapat diberikan kepada seseorang atau entitas tertentu sehingga tidak dapat ditindak secara hukum. Saja kalau jaksa melakukan tindakan yang melanggar hukum, nah ini harus izin Jaksa Agung, nanti prosesnya pasti akan panjang. Nah, dalam prakteknya impunitas hukum ini dapat menimbulkan dampak negatif. Sebagai contoh ada terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, di mana kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti oleh negara karena kasus ini tidak dituntas karena keadilan bagi korban dan tidak hukum tidak pasti penerapannya, karena terjadi penyalahgunaan kewenangan, karena yang pihak-pihak itu dilindungi oleh hukum sehingga tidak dapat dijangkau oleh hukum. Nah, kemudian pasal lain yang kemudian dinilai perlu dikaji ulang adalah pasal 30 ayat 5 yang mengatur mengenai kewenangan dan tugas jaksa di bidang ketertiban umum terkait dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan penegakan hukum meliputi ada kewenangan intelijen, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Tentu saja revisi terhadap undang-undang RUU Kejaksaan ini harus diselaraskan juga dengan revisi KUHP yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI. Seperti kita ketahui bahwa dalam RUU KUHP itu telah jelas memberikan aturan atau mengenai diferensiasi fungsional atau pembagian tugas dan kewenangan antara aparat penegak hukum, di mana fungsi penyelidikan dan penyidikan itu diberikan aturan itu terhadap kepolisian dan BPNS. Sedangkan fungsi kejaksaan menurut RUU KUHP adalah sebagai penuntutan. Dan tentunya kita menyadari bahwa di dalam RUU KUHP mencoba menerapkan secara penuh yaitu mengenai asas dominus litis, di mana kita ketahui sebenarnya asas dominus litis adalah asas yang universal yang melekat pada kejaksaan. Tetapi